Bohong kalau para politisi bilang pendidikan gratis. Temuin saya orangnya yang pernah ngalamin pendidikan gratis. Bohong. Bahwa jangan mendekati pendidikan hanya dengan kacamata kuda. Dekatilah pendidikan dengan cinta. Itu yang selalu saya kampanyekan. Kalaupun ada yang nakal, ada yang bandel, kita jewer dengan cinta. Karena dengan cinta itulah nanti kesadaran orang akan tumbuh, solusi juga akan tumbuh. Nah, memang beberapa kelemahan yang selama ini saya perhatikan, wabil khusus di lingkungan pemerintah, Dinas Pendidikan Kota Depok, itu kadang-kadang mereka itu memandang dunia pendidikan masih dengan kaca spion patah satu, bukan kacamata kuda, kaca spion patah satu. Jadi kaca spion yang masih ada itu negeri, yang swasta sepertinya sudah patah. Sehingga ketika mereka mengambil rumusan-rumusan kebijakan, data-data yang mereka gunakan itu bertumpu pada data-data yang mereka dapat dari sekolah-sekolah negeri, dan itu pasti tidak real apa yang ada di dalam apa yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dari hal itu tersebut semua kita berdiskusi terus dengan kawan-kawan, khususnya dengan Pak Haji Acep. Bahkan mungkin Pak Haji Acep sempat bosan juga, Rasikin itu lagi ngomongin. Tapi ketika muncul SE, barulah Pak Haji Acep berpikir, iya ya, kita harus kan. Oke, kita harus, maka kita sepakat, ayo kita lakukan. Solusi apa yang bisa kita berikan? Nah, ada sedikit data yang ingin saya sampaikan. Ini hanya sekilas data saja, bahwa menurut catatan di Kemendikbud, jumlah siswa di Kota Depok dari mulai SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK negeri maupun swasta itu ada kurang lebih 287.528 siswa. Ini belum termasuk yang di PKBM, yang di pesantren, yang di BLK dan lain sebagainya. Ini hanya yang terdaftar di sekolah yang mereka memiliki NISN. Dari jumlah tersebut, siswa SD MI sekolah swasta di Kota Depok itu ada 50.400 siswa. Siswa SMP MTS swasta ada 40.734 siswa. Siswa SMA MA swasta ada 11.188 siswa. Siswa SMK di Depok belum ada MAK, jadi hanya siswa SMK itu ada 34.835 siswa. Jadi total siswa yang terdaftar di Kemendikbud yang mereka bersekolah di sekolah swasta Kota Depok ada 137.157 siswa. Nah, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi, tadi saya langsung aja nusuk ya ke apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Acep. Ijazah yang nginep di sekolah. Artinya eksiden, kalau kita anggap ini sebuah eksiden, ini tidak berdiri sendiri, tapi ada sebab musabab, ada kausalitas di belakangnya gitu. Kenapa sampai ijazah itu tersimpan di sekolah? Haji Acep tadi sudah memaparkan bahwa sebab pasti adalah ada kegiatan administratif siswa di sekolah. Tapi saya ingin melihat dari sisi yang lain, bahwa ketika orang tua tidak sesegera mungkin membayarkan kewajibannya kepada sekolah, ada beberapa sebab. Sebab yang paling banyak terjadi memang karena ketidakmampuan ekonomi. Tidak mampunya bagaimana? Saya tidak mau memakai data BPS, karena data BPS itu hanya menunjukkan daya beli masyarakat secara umum. Katanya di Depok cuma sekian persen yang miskin. Tapi saya lebih suka membandingkan seperti ini. Misalnya Pak Haji penghasilan 100 juta, saya juga 100 juta. Pak Haji Acep anaknya sekolah di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, dengan 100 juta pas-pasan.
Sementara anak saya cuma sekolah 1 di FI. Saya beli Fortuner, Pak Jajan nggak akan bisa. Jadi maksud saya bahwa pos anggaran untuk biaya pendidikan harusnya pemerintah itu menghitung dari persentase pengeluaran rumah tangga. Tidak bisa dipukul rata karena dia direktur maka dia dianggap tidak boleh menerima bantuan keuangan sekolah. Dan apalagi jangan dipaksa pemulung untuk tidak menerima bantuan karena nggak perlu diteliti juga dia memang perlu dibantu. Kan itu. Nah, itu salah satu sebab bahwa ketika pemerintah merumuskan kebijakan keuangan untuk dialokasikan ke dalam dunia pendidikan, ada kesalahan fondasi yang dilakukan. Sehingga tidak tepat sasaran, tidak tepat tujuan, tidak tepat teknis, bahkan terjadi di mana-mana. Yang kedua yang saya lihat yang paling mempengaruhi keengganan orang tua untuk segera membayar kewajibannya kepada sekolah adalah kampanye pemerintah sendiri. Bayangkan, sejak zaman SBY tahun 2005 kita menyambut baik niat pemerintah mengalokasikan subsidi BBM kepada pendidikan, tapi di balik itu dikampanyekan sekolah gratis. Yang menurut saya ini hanya bahasa politik, bukan bahasa akuntansi. Karena kalau kita gunakan bahasa akuntansi, misalnya, ini misal ya, saya umpamakan kebutuhan tadi jumlah siswa yang ada di Kota Depok. Ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2009 itu yang mengatur standar minimum biaya pendidikan. Angkanya detail ditulis di sana. Tahun 2009 peraturan itu terbit. Artinya peraturan itu memuat biaya minimal doang supaya bisa masuk pagi, pulang siang, bisa nulis, punya buku. Belum ada akselerasi program apapun, biaya minimal. Yang kalau saya konversi ke tahun ini mengikuti laju inflasi, maka kurang lebih saya temukan angka bahwa sekurang-kurangnya SD dan MI per siswa per bulan itu membutuhkan SPP 200.000. Itu hanya untuk kebutuhan minimal. SMP 300.000, SMA 400.000, SMK 500.000. Jika kita merujuk ke undang-undang tadi, dan saya yakin undang-undang tadi dibuat sudah berdasarkan penelitian, pengamatan, observasi dan lain sebagainya sehingga ketemu angka. Nah, untuk di Depok dengan merujuk angka tadi, maka SDNI per tahun butuh anggaran 5 miliar, SMP MTS 8 miliar, SMA 3 miliar, SMK 13 miliar, total 30 miliar per bulan. Dikali 12 bulan, angkanya menjadi 365 miliar 500 juta rupiah. Berapa APBD Kota Depok? Gak akan sanggup membiayai itu. Ini hanya kebutuhan minimal, belum pengadaan sarpras, belum gaji guru, belum listrik, belum lain-lain. Ini hanya minimal 365,5 miliar cuma untuk Kota Depok. Bohong kalau para politisi bilang pendidikan gratis. Temuin saya orangnya yang pernah ngalamin pendidikan gratis. Bohong. Nah, maksud saya harus menegaskan hal ini karena pernyataan ini sangat mempengaruhi psikologi masyarakat, psikologi orang tua yang sadar tidak sadar sudah menurunkan kesadarannya untuk membayar SPP. Yang sangat merasakan adalah sekolah-sekolah swasta yang memang pembiayaan program pembelajarannya mengandalkan dana dari masyarakat. Angka tadi saya sebutkan itu sudah mengurangi dana bos. Artinya sudah termasuk dana bos di sana, masih kurang seperti tadi. Nah, ini yang saya juga berharap mudah-mudahan kedepannya Benedikta dan masyarakat semua pelan-pelan merubah kampanye politik lah. Tidak ada yang gratis, cuma pemerintah bantu gitu. Bantuan operasional sekolah bisa saja namanya terlalu kepleset ke wilayah politik, kita ganti saja subsidi SPP dari pemerintah. Sehingga dengan istilah subsidi artinya, oh ya, gue juga harus bayar sekian ya, pemerintah cuma bantu sekian ya, nggak beda contohnya. Nah, nanti pergulatannya silakan kita naik turunnya, saya nggak mau ikut demo kalau diajak. Kan biasanya begitu kalau naik demo. Nah,
Para hadirin yang saya hormati, kurang lebih seperti itu pikiran dan gagasan yang melatar belakangi berdirinya Pendidikan. Dan saya tidak ingin dari Dinas Pendidikan Kota Depok tentang ijazah bertahap itu ibarat kita mencabut anak panah dari tubuh seseorang. Bayangkan anak panah nancap di tubuh seseorang. Kalau kita bertahap, apa yang terjadi? Buat lukanya. Tapi kalau kita biarkan busuk di dalamnya, bagaimana solusinya? Pendidikan. Demikian kurang lebih dari saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.